Isu dinasti politik yang selama ini berhembus menjelang pemilu, tepatnya setelah Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, tidak berpengaruh kepada tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal tersebut tergambar dalam hasil survei yang dirilis lembaga Polmatrix Indonesia. Dalam rilis hasil surveinya, lembaga tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelang Pilpres 2024 mencapai 81,8% dari total responden, bahkan 8,9% diantaranya merasa sangat puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Survei Polmatrix Indonesia sendiri dilakukan pada periode 1 November hingga 7 November 2023 yang lalu, dengan jumlah responden 2.000 orang yang mewakili 34 provinsi. Kepuasan publik terhadap Jokowi yang sangat tinggi mencapai 81,8%, menjadikan faktor Jokowi sangat berpengaruh dalam dinamika Pilpres, kata Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia, Dendik Rulianto, seperti dikutip Antara pada Jumat 17 November 2023. Ia juga mengatakan tingginya angka tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi dan fakta bahwa putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres turut berpengaruh pada dinamika politik tanah air menjelang Pilpres 2024. Dendik mengemukakan survei tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi yang dilakukan lembaganya sejak awal 2023 selalu berada di atas 75%, bahkan terus menanjak naik hingga tembus 80% lebih sejak Mei 2023. Pergerakan naiknya kepuasan sejalan dengan makin kencangnya langkah cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres. Puncaknya terjadi ketegangan antara Jokowi dengan elit PDI Perjuangan di seputar Ketua Umum Megawati Soekarno Putri yang mengkritik keras majunya putra sulung Jokowi ke arena Pilpres, ujar Dendik lagi. Untuk metode survei sendiri dilakukan secara acak bertingkat atau multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,2% dan tingkat kepercayaan 95%. Pengamat politik dari Universitas Tanjung Pura atau UNTAN Pontianak, Haunan Fakhri, mengemukakan isu dinasti politik sejatinya menjadi hal yang jamak terjadi di Indonesia, namun mendapat momentumnya saat Pilpres kali ini. Buat masyarakat, politik dinasti itu ya udah biasa, hanya jadi ramai karena sekarang di level Pilpres, plus nampak sekali cawe-cawe jadi Jokowi, ujarnya. Bahkan ia menilai kemunculan isu dinasti politik lahir dari elit politik yang kemudian dikonstruksi menjadi persepsi publik. Opini politik dinasti ini kan kalau ditelusuri lahir dari elit, yang diharapkan bisa membangun persepsi publik agar narasi dinasti ini bisa menyerang pasangan Prabowo Subianto, ujarnya menegaskan.